Minyak dan lemak memiliki peranan yang sangat besar dalam metabolisme tubuh. Peranannya bukan hanya sebagai wahana pengangkut vitamin-vitamin yang larut dalam minyak, A, D, E, dan K dalam darah, melainkan juga dalam proses pembentukan otak dan kecerdasan manusia, serta kesehatan tubuh pada umumnya. Ada banyak jenis minyak dengan berbagai manfaatnya. Namun, pernahkah Anda mendengar mengenai minyak jagung? Bagaimana sih nutrisi di dalam minyak jagung? Apakah minyak jagung sama dengan minyak pada umumnya? Mari bersama-sama belajar mengenai minyak jagung. Dwi Putra dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa minyak jagung merupakan minyak yang kaya akan asam lemak tidak jenuh seperti asam linoleat dan asam linolenat yang dapat menurunkan kolesterol darah dan menurunkan resiko serangan jantung koroner. Minyak jagung juga kaya akan tokoferol atau vitamin E yang bersifat antioksidan. Vitamin-vitamin yang terlarut bermanfaat bagi kesehatan. Meskipun mempunyai banyak manfaat, produksi minyak jagung masih relatif rendah. Minyak jagung dapat diekstrak dari hasil proses penggilingan kering maupun basah. Proses penggilingan yang berbeda akan menghasilkan rendemen minyak yang berbeda pula. Pada penggilingan kering atau dry melt, minyak jagung dapat diekstrak melalui ekstraksi heksan. Kandungan minyak pada tepung jagung adalah 18%. Untuk penggilingan basah atau kering, sebelumnya dapat dilakukan pemisahan lembaga, kemudian baru dilakukan ekstraksi minyak. Minyak jagung mengandung vitamin yang dapat bermanfaat mencegah penyakit kronis, mengurangi kolesterol, dan memberikan energi bagi tubuh. Meski begitu, minyak jagung tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah berlebih karena adanya senyawa akrilamida yang dikandungnya. Akrilamida yaitu senyawa yang bersifat reaktif dan memiliki potensi karsinogen yang menjadi penyebab kanker dan masalah syaraf. Akrilamida tersebut terbentuk pada proses pemanasan, sehingga secara keseluruhan minyak jagung tidak termasuk dalam golongan lemak yang sehat. Dari segi ekonomis, minyak jagung bukan alternatif yang baik untuk menggantikan minyak-minyak yang lainnya, karena kandungan minyak dalam jagung termasuk sedikit dan bagian jagung yang mengandung minyak adalah lembaga atau gramnya saja. Berikut adalah Education for Sustainable Development atau transformasi pendidikan yang mencakup 8 inti. ESD dari tema nutrisi minyak jagung yang pertama adalah education atau edukasi, di mana masyarakat dapat diedukasi mengenai proses pengolahan minyak jagung, kegunaan dan kelebihan minyak jagung, serta dampak dan risiko dari penggunaan minyak jagung. Inti yang kedua adalah pendidikan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat mengenai minyak nabati membuat masyarakat dapat melakukan penelitian mengenai sumber-sumber minyak nabati. Salah satunya sumber dari minyak jagung. Di masa depan, minyak jagung bisa jadi alternatif populer di kalangan masyarakat. Meski begitu, masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara agar mengolah minyak jagung dengan baik dan benar, dan menjaga nutrisi minyak jagung pada proses pengolahan minyak jagung. Bukan hanya itu, masyarakat juga perlu melakukan penelitian lebih jauh untuk mengurangi risiko dalam penggunaan minyak jagung. ISD yang ketiga terdapat dalam pendidikan kesejahteraan atau yang biasa kita sebut welfare education, yaitu masyarakat dapat diedukasi mengenai manfaat dari minyak jagung, seperti dapat mengurangi kadar kolesterol jahat, terdapat antioksidan dan anti peradangan, mengandung vitamin E, baik untuk diet, dan masih banyak manfaat dari minyak jagung yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di masa depan.
minyak jagung memiliki kandungan vitamin dan manfaat yang beragam. Namun, minyak jagung memiliki dampak yang berbahaya bila dikonsumsi secara berlebihan. Dengan demikian, minyak jagung kurang tepat apabila digunakan sebagai alternatif dari minyak nabati. Walaupun memiliki banyak manfaat dengan berbagai macam nutrisi, namun jagung sendiri lebih bermanfaat jika digunakan sebagai bahan pangan, seperti dijadikan olahan sayuran. Minyak nabati dari olahan bahan lainnya seperti kelapa, kelapa sawit, atau zaitun memiliki kandungan yang lebih baik dan bahan tersebut bukan merupakan bahan pangan pokok.